yang baik, guyub rukun, dituturi nggih Mas, nggih, dan dilaksanakan. Jadi jangan rasane iki sedulur enek unden-unden elang-elangan ndok siji ora apa-apa timbang ngubrai tatanan. Usir anak ngerusak kok mbok openi, anak wong liya mbok openi. Lihat kalau saya sekarang yang ngesane dulur sing pirang-pirang iki ora kena ditoto sing krene yo. Ndak apa-apa. Tapi ya aja saenake dhewe. Tetep enek sing ngene kalau di organisasi namanya Dewan Pertimbangan itu. Jangan ngomong-ngomong ya. Sehingga kita bisa dikatakan seksuro gitu. Di mana Esaterati ini ada satu didikan matan, kalau kamu pindah satu daerah, tolong kembangkan Esaterati. Yang ditangkapi pendak silat itu, yang dimaksud kembangkan Esaterati itu pas sedulurannya. Ala Esaterati yang selalu menghargai apa yang ada, di mana Esaterati ini berbeda pas seduluran, yang tidak melihat siapa kamu, siapa saya, latar belakangmu apa, yang adalah saya saling sayang menyayangi, saling hormat menghormati, dan saling bertanggung jawab. Ini Esaterati. Nah dari situ Esaterati mulai sombong. Wah, itu apel besar, bolone oke, itu tanpa sadar. Jadi kalau kita tidak hati-hati, tanpa sadar kita hati sombong. Mengapa saya kata Mas Imam? Karena Mas Imam, dari lahirnya Mas Imam itu lahir-lahirnya kita ini. Saya jadi anak Esaterati, ketua umumnya Pak Sutomo Mangkujoyo. Beliau menasihati saya, yang masih saya ingat sampai sekarang dan saya terus. Saya pernah jam 11 malam didodok. Saya buka loh Pak Tomo, wonten nopo Pak dalu-dalu. Oh ya wes gak apa-apa, ya wes ya. Ya penasaran saya. Besoknya saya ngadep, wonten nopo Pak dalune, guyu deh. Kowe nesu mboten. Ya wong Esaterati ngono kuwi nek ditekani dulure ora nesu. Ini semua saya siarkan. Ini nasihat Pak Tomo Mangkujoyo. Tapi fenomena ini yang terjadi, saya terima kasih. Esaterati bukan organisasi yang tersurat, tapi organisasi yang tersirat. Kalau Esaterati peguron, itu pasti punya catatan-catatan. Ilmunya catatan-catatan, ada kata ilmu lahiriah, ada gelaran pencaksilatnya. Tapi Esaterati tidak. Esaterati itu sudah diajarkan, ya kamu ngembangkan. Kui bener salah ya salahmu, karena kita menganut jadi wong itu aja landhep dengkul. Maksudnya jadi orang Esa itu sing cerdas. Semua ajaran Esaterati baik senam jurus itu penuh logika. Tidak asal aku nomoku kau ayo sini. Ini salah satu contohnya. Karena didikan Esaterati ini lahiriah dan batinnya profesional dan ideal. Idealnya biasa, rohnya Esa itu di idealisme. Rohnya Esaterati itu justru di dalam ilmu batiniahnya. Jadi kalau memikirkan Esaterati seluruh Indonesia, kalau orang memahami sebetulnya seneng antik. Mikir Esaterati sebetulnya mikir Indonesia, Mas. Latar belakangnya berbeda-beda, sukunya berbeda-beda, agamanya berbeda-beda, watak sifatnya ekonomi beda-beda. Enek sing jenderal, enek sing prajurit, enek pegawai tinggi, enek pegawai rendah,
enek sing pedagang, enek sing tukang golek untung rokok. Kalau saat di Madiun itu alasan lain, Sugeng siang Mas, tukang golek untung rokok itu apa itu bukan orang Esa, ya harus kita hormati. Dengan fenomena yang macam-macam, jangan kaget Esa Terati juga macam-macam. Tapi bagaimana ketua-ketua ini arif dan bijak di dalam menyikapi ini? Saya setuju sekali. Cara menyikapinya bagaimana? Sering berkumpul untuk saling silaturahmi. Sarbetat yang sekarang saya luncurkan ini suratnya ada. Yang isinya adalah ajaran Esa Terati ini loh. Yang pokok ajaran Esa Terati ada 6 jurus. Jadi tadi saya katakan Glati, Toya itu tambahan aja. Esa Terati itu permainan tangan kosong. Esa Terati main karo apa ini? Dewi itu ilmu sokon ngarang dewi. Yang bener Esa Terati permainannya tangan kosong. Karena Esa Terati sebetulnya tidak menggunakan ini, menggunakan ilmu ngurut tanpa bolong, menang tanpa ngasorake. Meluluhkan orang itu tidak perlu dengan tangan tabu, tangan ini sampai ngampung tabu, tapi dengan omongan minggir. Gak keplai, itu omongannya tukang beca. Jadi mau jadi orang Esa Terati sebetulnya hal ini harus tahu. Itu minggir itu mau seorang ngerti. Oh ya Mas, itu karena getaran dari batin ini yang hantam mereka. Kalau ada yang prestasi Esa Terati harus siap, karena prestasi itu kaitannya dengan penghargaan. Nah Esa Terati itu sementara ini seperti adik-adik ini hanya adanya piagam, piala. Lah fenomena sekarang itu tidak begitu. Nek sing dadi juara ya dihargai. Raketang mong serepes rong repes, iki nggo jole tuku bobok. Ini yang ada fenomena ini. Karena alam ini selalu berkembang, organisasi ini berkembang. Tidak bisa Esa Terati pada zaman tahun 35 kudu podo ini tidak sama. Itu dulu Mas Semangat itu kan dulu, sekarang gitu. Jadi situasi kondisi sekarang ini bagaimana harus kita tangkap. Maka saya mengeluarkan buku Guru Sejati. Guru Sejati itu bukan manusia. Sebetulnya Esa Terati itu kumpulan orang-orang yang iman takwanya pada Tuhan Maha Esa Allah SWT itu kuat. Jadi kumpulannya wong-wong sing ngerti aturan-aturan, ora gegeran. Enek ladan bingung. Kuwi nek Esa Terati podo ora metu wis metu wae tak lapore ketua umum. Mas niki tokne ae nyapa mumet-mumet ngurusi. Wis ora oleh bayar. Kesel enek mung kari dari kuliah seneng otak dirusui kan gitu. Tapi sebetulnya ya kita mendapatkan di Esa Terati itu jauh lebih. Kita minimal jadi kendel, di lingkungan jadi disegani, perilaku kita menjadi dihormati. Dilarang regane. Yang kita dapatkan itu. Jadi dia Esa Terati aja golek duwe, emang ajarannya orang golek duwe kok. Makanya Esa Terati ngedekne koperasi, entus loh. Ya mau ngomong kok. Esa Terati suge-suge. Ya pinter-pinter, tapi medit. Saya telah dididik bagaimana kita diperlukan oleh orang itu. Dimanapun kita berada, dimanapun kita berkecimpung, kita menjadi orang yang diperlukan.
Ibaratnya tanpa saya itu tidak akan jalan. Satu-satunya jalan saya mengambil orang itu. Itulah saya. Jadi saya menggeluti Satrati ini, fenomena yang diajarkan itu saya tekuni. Memang saya belajar mulai tahun 59. Saya mulai bertanding tahun 61, saya disahkan 63. Tapi setelah keluar SMA, saya sekitar tahun 666 dan 67, saya ingin menggeluti apa yang dipelajari oleh almarhum Mas Imam. Saya kesetrum itu hari 63 karena saya bersikeras saya minimal akan berpuasa 100 hari. Siapa Tarmadi yang sebenarnya, di mana letak kelebihan kekurangannya, saya ingin tahu. Kemudian saya tidak tahu dari ujung mana, tahu-tahu saya kesetrum sampai baratnya semaput, saya digotong, dibawa ke Mas Imam. Terus beliau bertanya, ada apa Dik? Oh, saya kesetrum Mas, domain ini. Setelah beliau tahu saya disuruh makan, diambil makanan, saya tidak mau. Sampai 3 kali saya diancam, kalau tidak mau makan belum di rong dino kagedan, makan aja timbang dianu wedan. Ini terus. Tapi hikmahnya ada. Saya tahu persis kelebihan saya, kekurangan saya, dan bagaimana saya menutup kekurangan ini. Bilang kan tidak bisa, itu ciri wanti ginomati. Manusia itu selalu membawa ciri khas dirinya sendiri, tapi ditutupi so.